Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran kooperatif. Yuk kita simak. Apakah kalian tahu apa strategi pembelajaran kooperatif itu? Strategi pembelajaran kooperatif ini merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kelompok atau mengutamakan kerjasama dalam menyatukan permasalahan untuk kita dan setiap siswa yang ada dalam kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda, seperti tinggi, sedang, dan selanjutnya prinsip strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, setiap anggota kelompok atau siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan kelompoknya. Kemudian yang kedua, setiap anggota kelompok atau siswa harus mengetahui anggota kelompoknya. Yang ketiga, kelompok mempunyai tujuan yang sama. Selanjutnya, setiap anggota kelompok atau siswa yang memiliki tugas dan tanggung jawab harus sama dengan anggota kelompoknya. Selanjutnya yang kelima, setiap anggota kelompok akan dikenai evaluasi. Dan yang keenam, setiap anggota kelompok berbagi kepemimpinan dan membuktikan keterampilan untuk belajar bersama selama proses pembelajaran. Dan nilai yang terakhir yaitu ketujuh, setiap anggota kelompok dan diminta pertanggungjawaban secara individual yang ditangani dalam kelompok kooperatif. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menerapkan strategi pembelajaran kooperatif. Di sini terdapat 6 langkah. Pertama yaitu menyampaikan tujuan dari pembelajaran tersebut kepada muridnya atau kepada murid. Dan yang kedua yaitu guru menyampaikan informasi kepada siswa semasa atau tugas yang sedang dikerjakan oleh siswanya nanti. Dan yang ketiga yaitu guru menyampaikan pengelompokan dari tiap-tiap siswa. Jadi untuk siswanya itu terdapat 4 atau 6 orang dalam satu kelompok, di mana dalam satu kelompok itu tidak disamaratakan, maksudnya dengan kemampuan yang berbeda-beda agar nantinya siswa saling membantu dan saling toleransi. Yang keempat yaitu guru memfasilitasi dan memotivasi hasil kerja dari siswa tersebut. Misal memberikan masukan mengenai karyanya, apakah sudah benar atau masih harus ada yang dilakukan. Dan yang kelima yaitu guru melakukan evaluasi, apakah hasil karyanya itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan sebelumnya oleh guru. Dan yang keenam yaitu guru memberikan penghargaan terhadap hasil karya anak yang bagus, diberikan penghargaan agar nantinya anak lebih bersemangat lagi untuk mengerjakan karyanya atau tugasnya. Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam strategi pembelajaran kooperatif, misalnya di sini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu menebarkan, dan alat yang dibutuhkan yaitu hanya pensil, penghapus, dan lembar kertas yang sudah tersedia huruf yang digunakan. Dan kelompok yang kedua yaitu mewarnai, di mana kita sudah menyediakan gambar dan krayon sehingga anak itu
hanya mewarnai saja menggunakan krayon. Dan yang ketiga yaitu menempelkan potongan-potongan kertas dengan gambar yang sudah disediakan. Jadi alat yang dibutuhkan yaitu hanya lem saja. Penataan untuk ruang kelas dalam strategi pembelajaran kooperatif yaitu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi ruang kelas dan sekolah. Namun ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu ukuran ruang kelas. Kalau semisal ruang kelasnya terlalu sempit, maka proses pembelajarannya akan semakin sulit. Karena dalam strategi pembelajaran kooperatif ini membutuhkan ruang kelas yang sedikit lebar, namun tidak terlalu lebar, sehingga nanti ketika anak dalam melaksanakan aktivitasnya tidak akan kesulitan dan merasa bahwa ruangannya itu nyaman gitu. Dan yang kedua yaitu jumlah siswa. Kalau jumlah siswanya hanya sedikit, nanti proses pembelajarannya tujuannya itu tidak tercapai, karena dalam strategi pembelajaran kooperatif membutuhkan sekitaran 4-6 orang dalam satu kelompok dan membutuhkan minimal 3 pengelompokan. Jika terlalu banyak juga tidak bisa digunakan karena akan membuat proses pembelajarannya tidak senyaman kepada anak didiknya. Dan yang ketiga yaitu pengalaman guru dalam memberikan pembelajaran kooperatif kepada anak. Jika guru tidak mempunyai pengalaman tersebut, maka anak tidak akan bisa melaksanakan gotong royong sesama teman lainnya. Begitu. Mungkin hanya itu materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.